I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slime Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya, karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih versi translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu kalau volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Prolog volume 22 berjudul Kebencian Murni. Cerita dibuka mengenai Cryptid. Cryptid adalah kelompok dengan karakteristik yang benar-benar berbeda dari makhluk yang ada di dunia kardinal. Kebanyakan dari mereka tidak kooperatif, yang menjadi dasar semua Cryptid suka mengamuk sesuka hati mereka. Namun meskipun begitu, ada beberapa ras lain dengan garis keturunan yang sama dengan sosok Cryptid. Berbeda dengan Cryptid, mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dan bisa bekerja sama dengan kawanan yang lain. Itu adalah Insektar. Di momen ini kita mendengar suara tawa kebangkitan dari makhluk yang sangat mengerikan. Itu adalah sosok naga kehancuran Infarek. Tawa dari Infarek saat itu melambangkan evolusi kebangkitan yang telah dialami olehnya saat ini. Kepompong 7 warna saat ini terlihat telah menelan Infarek dengan tubuhnya yang saat itu mulai dibentuk ulang. Sebagai makhluk yang tidak punya kemauannya sendiri, Infarek akan menjadi semakin membesar seiring dengan bertambahnya energi destruction di dalam tubuh Infarek. Dan setelah berevolusi, dia kali ini bakalan mengalami perubahan yang sangat besar karena ukurannya telah menyusut menjadi seukuran anak manusia dengan jumlah energi yang saat itu sangat besar dan benar-benar pekat. Kehadirannya bahkan memancarkan aura kehancuran yang sangat mengerikan dengan kulit putih bersinar, rambut putih seperti cahaya. Semua itu menambah keindahan dari wujud Infarek saat ini. Bahkan dari evolusi Infarek ini, pancaran emosi yang dikenal sebagai kebencian oleh Infarek menjadi semakin menjadi-jadi. Dan Infarek pun berencana untuk memamerkan kekuatannya ini kepada dunia, serta memberikan kehancuran yang pasti. Tapi sebelum itu, Infarek sebenarnya mulai merasa bahwa dirinya ini benar-benar sangat kesepian. Dirinya selalu ditinggalkan oleh semua makhluk hidup. Dan karena alasan itulah, Infarek nggak pernah puas sama yang namanya kehidupan. Tapi kalau dipikir-pikirkan selama ini, alasan kenapa Infarek menyebabkan kehancuran di masa lalu karena nggak ada makhluk yang bisa berkomunikasi sama Infarek. Apakah setelah kejadian ini, Infarek bakalan bisa berkomunikasi dengan makhluk lain? Itu masih belum diketahui. Tapi ini bakalan menjadi sangat menarik. Bagi Infarek, jika dia kehilangan sesuatu, maka dia hanya perlu mengambilnya kembali. Jika dia menelan seluruh dunia, makhluk yang telah meninggalkannya seharusnya bakalan kembali juga kepada dirinya. Dari kejadian ini sih mulai ngungkapin satu fakta yang sangat besar. Kenapa Infarek selama ini berencana mencapai tujuannya untuk menghancurkan dunia yang telah diciptakan oleh Veldenava. Itu karena emosi pertama yang didapatkan oleh Infarek adalah kebencian. Dan Infarek iri pada makhluk hidup lain, karena semua makhluk hidup akan meninggalkan dirinya. Jadi Infarek pun gak pernah ragu-ragu dalam mewujudkan keinginannya untuk menghancurkan dunia. Kita kemudian diperlihatkan Infarek yang saat itu mulai bangkit menuju gerbang dunia kardinal. Saat itu Infarek terlihat tersenyum bahagia tepat setelah kebangkitannya. Namun saat itu ada beberapa yang merespon. Mereka adalah utusan yang bisa menyatukan seluruh kelompok Cryptid. Sesosok bis yang saat itu berlari melewati kehampaan. Ada juga seekor burung yang terbang melintasi dimensi. Kemudian seekor ikan yang berenang di antara bintang-bintang. Yang mana ketiga makhluk itu adalah 3 pelayan yang memuja Chaos Dragon Infarek sebagai ibu mereka. Dalam hal potensi mereka aja, setiap pelayan memiliki kekuatan yang setara dengan mantan Raja Insektar Zelanus. Itu karena mereka bertiga telah mendapat berkat atas evolusi Infarek. Kekuatan tirani yang begitu kuat kini telah mendapatkan kesadarannya masing-masing. Jadi di momen ini Infarek pun mulai merasakan emosi bahagia melihat makhluk-makhluk ciptaannya yang tumbuh menjadi lebih overpower.
Karena alasan itu, Infarek pun berencana menamai mereka bertiga. Yang pertama dinamai sebagai Kakashi. Mohon koreksi kalau ada kesalahan nama karakter. Itu untuk binatang yang berlari melewati kehampaan. Dan dari kejadian ini, Kakashi pun mulai mengalami evolusi dan mendapatkan energi demonik yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Setelah evolusi dari Kakashi selesai, Infarek juga memberikan nama lainnya. Burung terbang itu diberikan nama Habatake, dan ikan yang berenang di antara bintang-bintang diberi nama Swim. Mohon koreksi kalau ada kesalahan. Bagi sosok Infarek, itu adalah nama-nama yang sangat lucu, namun juga mengandung kebencian yang sangat mendalam. Dan di momen ini, ketiga ajudan dari Infarek pun bersedia melakukan apapun demi bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh Infarek. Dan begitulah, evolusi ketiga pelayan sang naga kehancuran telah selesai. Kita kemudian diperlihatkan sosok yang bernama Kakashi dengan wujud orang-orangan sawah bertubuh singa raksasa dengan kepala naga. Ekornya juga terbelah menjadi 8 bagian. Di hadapan makhluk yang satu ini, sosok True Demon Lord juga bisa dibantai secara instan. Untuk sosok Habatake, dia memiliki 2 kepala. Itu adalah jantan dan betina. Burung anggun dengan sosok mirip elang dan ekor merak. Seluruh tubuhnya saat itu ditutupi oleh bulu yang setara dengan armor Hihirokane. Semuanya bahkan bersinar dengan warna emas. Sedangkan untuk Swim, dia mendapat wujud monster ikan aneh. Ujungnya runcing dan berbentuk seperti burung gagak. Dia tidak memiliki kepala dan ada banyak tentakel dari tubuhnya yang bulat itu. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh serat kehidupan yang menjadi parasit di sekitar tubuh Swim. Tidak ada kemiripan dari ketiga wujud pelayan Infarek ini. Oh iya, diketahui setiap kritit memiliki pelayannya masing-masing. Dan saat ini, makhluk ilusi yang tidak terhitung jumlahnya yang penuh dengan kebencian juga telah berevolusi dengan cara yang sangat jahat. Jika mereka adalah kekuatan kuno yang unggul, mereka memiliki kekuatan jahat yang tidak tertandingi. Yang setidaknya, masing-masing dari pasukan kriptit ini sudah melampaui kelas bencana. Pada awalnya, sejujurnya hanya ada lebih dari 100, tapi saat ini jumlah mereka telah mencapai angka 10.000, dan Infarek pun berhasil mengumpulkan pasukan tempurnya. Dia langsung mengajak seluruh pasukannya untuk bermain-main di dunia kardinal. Semua pasukannya pun saat itu mulai bergerak mematuhi perintah dari Infarek, dan mereka bersumpah untuk mengambil kembali semua yang telah hilang dari mereka. Biasanya, gerbang besar yang terhubung ke dunia atas pasti akan tertutup sepenuhnya, dan tanpa kunci, gak bakalan ada yang bisa melewatinya. Tapi sekarang, gerbang itu telah terbuka, karena Dagrul yang menjaga gerbang sudah tiada, dan karena itu, semua makhluk itu bisa melewati gerbang dengan sangat mudahnya. Sedangkan di sisi lain, sebuah getaran yang amat kuat saat itu terjadi. Itu adalah efek dari kekuatan Milim, ketika Milim melepaskan Dragon Nova. Namun Infarek yang mendengar semua itu tetap tidak gentar dan mulai melakukan lintas dunia. Sesampainya di dunia itu, Infarek pun tertawa dengan sangat kuatnya. Sosok naga kehancuran Infarek saat itu mulai memandang dunia ini lagi. Seluruh amarahnya masih dipenuhi oleh rasa kebencian yang sangat mendalam terhadap orang-orang yang dicintai oleh Veldanava, dan dia bersumpah untuk menghancurkan dunia ini. Karena pada dasarnya, Infarek ingin menelan segalanya agar semuanya bisa kembali menyatu menjadi satu. Scene kemudian berpindah ke beberapa saat sebelum kejadian itu. Tepatnya di labirin, kita diperlihatkan orang-orang yang saat itu sedang bergegas untuk melakukan pertemuan yang sangat mendesak, dan Testarossa juga terlihat langsung bergerak. Testarossa saat itu menyerahkan tugas yang ada di kerajaan Ingracia kepada Chien melalui sebuah komunikasi pikiran dan memerintahkan Chien untuk mendiskusikan sisanya kepada sosok Hinata Sakaguchi. Beberapa saat setelah kejadian itu, saat Testarossa ingin menghubungi Mos, dirinya tiba-tiba disambut oleh Sokka yang mengatakan bahwa dia akan menunjukkan jalan kepada Testarossa, kerajaan suci Ruberios, Dharma Gania, dan dinasti Sarion. Di ketiga tempat itu, Sokka telah mengirimkan beberapa prajurit untuk mengintai dan menyampaikan segala informasi. Mereka telah tersebar di setiap medan perang, bahkan menjadi lengan dan kaki Zoe melalui skill tubuh gabungan yang dimiliki oleh Zoe. Namun dari kejadian ini, Sokka telah kehilangan kontak dengan salah satu bawahannya yang bernama Tokka di medan pertempuran Velzar. Karena jika dilihat dari situasinya, mereka mungkin tertutup oleh dunia es yang diciptakan oleh Velzar. Jika di bawahnya telah berubah menjadi patung es juga, maka wajar jika
Sokka berniat ikut serta dalam operasi penyelamatan ini, ucapnya sambil menjelaskan semua itu kepada Testarossa. Meskipun saat itu Sokka belum menjelaskan semuanya kepada Testarossa. Testarossa udah bisa ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi di tempat ini, dan Testarossa pun berencana untuk ngikuti semua petunjuk dari Sokka dan menuju ruang isolasi eksekutif Tempest. Di momen ini, Testarossa juga ngerasa bingung harus ngelakuin apa, karena sejujurnya meskipun sosok sekuat Sokka turun ke medan tempur, dia hanya bakalan jadi beban bagi Testarossa untuk bisa ngadepin Velzar. Tapi Testarossa berencana untuk menerima itu, karena yang mereka butuhkan dalam pertempuran bukan hanya kekuatan, tapi juga kemampuan menganalisa dan mengirimkan informasi. Selama Sokka bisa menyampaikan informasi ke dalam ruang kendali, Testarossa kan jadi nggak perlu berurusan dengan masalah lain. Dia cuma perlu berfokus pada pertempuran aja sambil mencari cara untuk mencoba menyelamatkan yang lain. Selain itu, Testarossa juga bisa memahami keinginan Sokka untuk membantu bawahannya yang ikut terjebak dalam tragedi Velzar. Sedangkan tujuan Testarossa juga untuk menyelamatkan Carrera dan yang lain. Dan daripada Testarossa pergi seorang diri, dia merasa peluang keberhasilannya bakalan meningkat jika ada orang yang membantunya. Dan karena alasan itulah, Testarossa nggak pernah menolak bantuan dari Sokka sejak awal. Di sisi lain, saat ini bekas medan perang Yurazania telah tertutup dunia es. Tapi itu adalah sebuah misteri yang sangat aneh. Jika seandainya Velzar benar-benar dikendalikan, harusnya akan menjadi lebih mudah jika mengubah makhluk hidup menjadi debu es daripada mengubah mereka semua menjadi patung es. Jika itu terjadi, semua makhluk hidup yang ada di tempat itu selain ras iblis tidak mungkin bisa dibangkitkan kembali. Tapi karena saat ini kan semua makhluk hidup telah diubah menjadi patung es, maka ada kemungkinan semuanya masih bisa dipulihkan lagi. Dan dari yang Testarossa tahu, Velzar adalah makhluk yang gak pernah mengenal ampunan, dan karena itu Testarossa pun mulai nganggap bahwa dirinya gak bermaksud membunuh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Namun Testarossa tetap gak bisa mengerti apa tujuan dari Velzar sebenarnya. Hanya saja, Testarossa yakin banget bahwa kemungkinan dia dikendalikan oleh Veldue itu sangatlah kecil, karena pada dasarnya True Dragon juga merupakan entitas terkuat di dunia ini. Jadi lebih masuk akal untuk menilai bahwa itu semua karena kehendak Velzar sendiri, bukan karena sedang dikendalikan. Testarossa yang masih kebingungan itu pun mengatakan di dalam hatinya, "Aku ingin tahu apakah Tuan Rimuru bisa melihat jawaban yang lebih sempurna. Tapi sudahlah, aku nggak boleh terus bergantung kepadanya dan harus melakukan yang terbaik." Karena alasan itu, Testarossa pun nggak mau buang-buang waktunya untuk mikirin hal yang nggak dia tahu. Testarossa saat itu langsung manggil Moss, dan Moss pun langsung datang menemui Testarossa. Mereka juga sempat menanyakan kepada Sokka tentang tekad yang dimilikinya. Sokka juga mengatakan bahwa dirinya udah siap dengan segala kemungkinan dalam misi penyelamatan ini. Di momen ini, Testarossa mengingat pertempuran di masa lalu ketika Guy sedang bertarung melawan Velzar. Saat itu juga, tembok penjara udara Velzar telah membekukan atmosfer dan dengan mudah memblokir serangan dari Guy Crimson yang saat itu sedang terlancar ke arahnya. Tapi beberapa saat setelah kejadian itu, tembok-tembok itu dihancurkan oleh rentetan sihir milik sosok Guy Crimson yang membuat Testarossa pun saat itu menyadari bahwa es dan salju Velzar telah membuat segalanya terhenti. Kemungkinan besar itu adalah prinsip yang sama dengan tembok penjara udara, yaitu teknik pertahanan untuk memperpanjang waktu efek dan pembekuannya. Karena alasan itulah, Carrera tidak bisa melarikan diri, meskipun kekuatan dan kemampuannya saat ini telah mencapai tingkatan yang sangat menakutkan. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itulah, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!